protokol di sini Kesehatan. juga. Nah, Kita punya rapid question. rapid question. Buat Bapak dan Ibu berdua ini. Iya dong. Buat Bapak dan Ibu Kapan berdua. lagi kita nanya kan berdua nih. Kamel sama Cingelo siap? Sama Ceng Ya. Abdel. Pertanyaannya nggak susah, ini nggak susah. Tapi jawabnya harus cepat ya. Jadi setuju atau tidak, iya atau tidak gitu ya. Iya. Jangan ada ragu-ragu gitu ya. Mengikuti swab antigen sebelum berlibur efektif menghindari penyebaran COVID-19. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Wih, kompak ya. Emang kayaknya udah ada bocoran ini deh soal deh. Mereka udah bisik-bisik di sana deh. Masa iya bareng-bareng? Ya udah pertanyaan kedua. Isolasi mandiri tanpa pengawasan. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Iya nih kan. Udah ada bocoran sumpah. Jangan-jangan ini sebenarnya mereka bukan dipisahkan oleh layar loh Iya. ini kan ya. Berikutnya, rapid question berikutnya. Denda apabila tidak mau divaksin. Jadi didenda kalau tidak mau divaksin. Setuju atau tidak? Enggak. Waduh, gue setuju. Oh, enggak. mulai terjadi perpecahan di antara mereka perpecahan. berdua. Pertanyaan keempat. Mematuhi protokol kesehatan tanpa ikut vaksin. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Wah, oke. Kalau gitu kita tanya alasannya dari yang beda dulu deh jawabannya Iya, tadi ya. yang tadi. Denda, soal denda nih. Kalau nggak mau divaksin tadi kenapa Kamil jawabannya nggak setuju? Karena pertama bisa aja itu diberlakukan, tapi again akhirnya orang cuma melakukan karena harus, dia nggak paham itu sebenarnya apa. Kedua, karena kalau dendanya atau waktunya pas, itu bisa berbelok semua aturan di sini. Ini Gini, siapa sih karena yang memulai umumnya denda ini? 70-80% hukum atau aturan atau undang-undang atau apapun yang selama masa COVID ini ditentukan, seperti biasa berlaku standar ganda, bukan standar tunggal. Kalau memang itu semua tunggal 1A, dia akan didenda apa segala macam, benar ya, tanpa ada temennya si A boleh, temennya si B nggak begini terus boleh nggak denda, oke silakan. Tapi selama semua masih berlaku standar ganda, gua nggak setuju. Oke, selama masih ada kemungkinan untuk pemberlakuan standar ganda gitu ya. Cing Abdul kenapa? Tadi kenapa Cing Abdul jawabannya kenapa ya? adalah, tapi pakai ragu dulu kayak Iya. tadi ya, kayak ada Tunggu, iya. Kayak Dia cuma pengen gimmick-gimmick. beda aja sama gue. Iya, Iya. kayak gimmick gitu loh. Tunggu Kamel jawab baru Biar- beda. Biar gak ketahuan chemistry-nya banget gitu. Aduh. Nah, kalau menurut gue gini, gue malah setuju sama Melanie mengenai helm atau safety belt pada saat kita memberlakukan undang-undang untuk pakai itu. Awal-awalnya orang itu takut karena takut ditilang, bukan cuma denda, takut ditilang akhirnya repot, SIM-nya diangkut, harus sidang segala macam. Akhirnya mereka mau nggak mau pakai helm dan pakai safety belt walaupun alasannya takut ditilang. Ya. Tapi pada berjalannya waktu, banyak juga sekarang orang yang memang pakai helm atas kesadarannya sendiri bahwa itu untuk keselamatannya. Sama juga safety belt. Tapi yang gue lupa adalah kita berpacu dengan waktu untuk masalah ini gitu. Kalau yang safety belt, yang helm itu bisa jangka panjang. Tapi yang sekarang ini kita berpacu dengan waktu. Gue malah kayaknya setuju kalau kurungan gitu. Kurungan kalau misalnya orang nggak divaksin. Kalau memang itu udah memang sesuatu yang diharuskan, ya udah kasih sanksi yang tegas gitu. Jadi kita nggak bisa main waktu sekarang seperti sosialisasi helm dan safety belt gitu. Karena banyak sekali membuat orang juga menderita kalau kita yang kena. Kalau karena safety belt, terlalu helm besar kita sendiri resikonya yang rugi. kalau menunggu kesadaran orang, begitu ya? Oke. Iya gitu. Oke. Kalau gitu kita akan tutup dulu pertanyaan rapid question-nya. Karena Sip. Tata chemistry memang luar biasa. Luar biasa sama. 3 pertanyaan sama, 1 pertanyaan sengaja dibedakan. Sengaja dibedakan. Luar biasa. Tapi nanti kita akan dengar juga bagaimana sebenarnya jurus jitu dari para netizen untuk penanganan penyebaran COVID-19. Oke? Kita lihat nanti bagaimana. Netizen Indonesia namanya kalau tidak banyak ide gitu ya. Tadi kan janji mau dimunculin ya, kita coba lihat deh. Cik Abdul sama Kak Mel, Nitya sempat lempar pertanyaan lewat Twitter, kita akan lihat. Pertanyaannya gini, kalau diberi kesempatan untuk membagikan ide, menurut kamu ide paling gokil seperti apa dalam penanganan penyebaran virus atau penyebaran COVID-19? Nah, kita lihat nih ya tagarnya, kita lihat dulu apa jawabannya. Nah,
Adain sayembara dong, pakai masker terganteng, tercantik, terelegan, tercute. Tapi pemenangnya 1 juta orang, hadiahnya 1 juta per kriteria. Kiki, gokil oi. Dia puji diri sendiri ya. Kamu terakhir dengar bahasa sayembara ya? Benar juga. Berikutnya nih, botakin yang melanggar prokes, berlakukan jam malam dan berjemur bersama jam 9 pagi. Wah, ini bisa ditentang lagi nih sama yang penganut berjemur jam 10 sama jam 11. Oh iya, akan menjadi perpecahan lagi. Ya oke. Nih selanjutnya, pakai kekuatan Guardian of Galaxy aja biar cepat hilang kan. Anda pikir ini dikirim dari Marvel Universe. Berikutnya, tutup semua pom bensin selama 14 hari biar nggak ada yang keluyuran. Nah betul nih, ini ide terbaik sih. Biar nggak ada angkutan di luar, nggak ada mobil, nggak bisa jalan semua. Tapi kalau komunitas sepeda bagaimana? Sepeda silakan jalan, malah bebas kan? Nggak, nyamber-nyamber. Kita lihat berikutnya. Internet unlimited gratis untuk seluruh warga Indonesia biar orang pada mager di rumah nonton drakor. Oke. Jadi ini kayaknya arah-arah ke lockdown ini menyarankannya ya. Menyarankan lockdown nih. Itu tadi versinya versi netizen. Ada yang cukup bisa dipraktekkan atau tadi kan bisa yang tutup pom bensin. Gak usah lockdown, tutup pom bensin aja. Tutup pom bensin aja. Gak bisa kemana-mana. Semua mau yang online, mau yang konvensional gak bisa jalan. Gimana Ceng Abdel menurutmu? Kalau pom bensin ditutup, orang bisa jalan kaki, bisa keluar. Kan sebenarnya bukan itunya, bukan sarana-sarananya yang ditutup. Cuman keinginan kita yang bisa ditahan sama keyakinan pemerintah yang bisa meyakinkan bahwa lo pantas menahan keinginan lo gitu. Kalau semuanya ditutup tapi nggak ada sesuatu yang membuat keinginan kita bisa kita redam, pasti orang cari cara untuk keluar. Nggak boleh naik mobil, nggak ada bensin, ya gue keluar jalan kaki, gue keluar naik sepeda, gue keluar naik motor tapi didorong. Banyak caranya gitu. Iya, emang orang naik motor didorong gimana, Cing? Ya. Kemarin Cing Abdel cerita ke saya tuh ada ide yang paling bagus sebenarnya. Saya ini setuju berarti tuh. untuk menutup obrolan kita ya. Iya, apa tuh, Cing? Brilian. Ini brilian banget ide dari Cing Abdel brilian ya. Katanya reshuffle menteri Cing Abdel yang ngusulin kan. Sekarang untuk masyarakat nih gimana tuh? Kita nantikan nih. Amat gokil ya. Gue aja orang bagian yang orang yang bagian ikut bingung harus ngapain lagi karena ngikutin ide orang aja gue udah nggak bisa, apalagi punya ide sendiri. Tapi paling tidak pasti ada setitik biasa ketika tidur harusnya gini nih. Itu kan nggak mungkin nggak ada dari seorang pakar wawancara yang dikenal di seluruh Indonesia gitu. Karena kan kadang-kadang semua orang berpikir, aduh ini ruwet banget, harus mulai dari mana ya. Padahal bisakah kita memulainya dengan hal yang sangat sederhana kan? Cinta dia di awal dirimu sudah bilang. Bukan bisa, mau atau tidak. Ini kan sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana. Gitu. Kita mulai sebenarnya bisa kalau misalnya, gue sih masih percaya lockdown ya, masih percaya bahwa itu harus dilakukan gitu. Walaupun telat atau enggak, atau mungkin dia lakukan atau enggak. Cuman gue masih percaya lockdown itu yang paling bisa menyetop semua penyebaran, penularan, resiko terpapar. Memang harus ada mengenyampingkan variabel-variabel lain yang ekonomi kah, sosial segala macam. Cuma kalau memang ini terpaparnya karena ketemu sama orang, ya kan yang harus dihentikan adalah terjadinya pertemuan antara orang dengan orang, yaitu dengan lockdown itu. Walaupun udah telat atau enggak, gue nggak tahu juga, Mas. Tapi kalau lockdown, bubur palapa brilian banget itu, malah telat berapa bulan. Tapi lumayan, boleh. Tapi gimana bubur palapa kalau lockdown ya? Gak bisa. Ya semua, kan bukan cuma bubur aja, semuanya bareng kita merasakannya gitu. Oke, berarti nanti besok kita bikin ini judul episode ini adalah Cing Abdel _2 lockdown no debat. Udah gitu ya. Waduh. Gak apa-apa ya. Langsung biar yang diserang Cing Abdel. Oke. Gue langsung ada klarifikasi ya di sini. Ya, Nitya paham bahwa terasa ini seperti tidak selesai-selesai. Bahkan kalau ada yang tanya negara lain sudah
gelombang Pulih. pertama, gelombang kedua sudah sempat pulih, ada ini dan Gelombang apa ini? ya kita semua bertanya. Kita katanya kayaknya masih gelombang 1 deh, nggak habis-habis gelombang 1. Itu dia. Jadi sesuatu yang drastis dan kompak harus dijalankan sekarang. Tidak lagi menunggu tanggal nanti, Betul. tidak lagi menunggu tenaga kesehatan yang semakin menjadi korban. Dan juga jangan ragu-ragu dan sebuah aturan tidak usah terlalu banyak pengecualiannya. Itu yang paling penting biar bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan tujuannya adalah penghentian mata rantai COVID-19. Gak apa-apa kalau Kak Mel speechless karena ini saat untuk kita berbuat lebih, bicara lebih sedikit, gitu ya. Terima kasih Kak Mel, terima kasih Ceng Abdel, sehat-sehat Ceng. Sehat-sehat. Terima kasih ya Mel. Thank you ya, brilian kamu. Walaupun dalam beberapa bulan ya. Sehat-sehat semuanya. Ini benar-benar kata-kata yang tulus dari hati, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa melewati ini bersama-sama. Iya, betul. Dan kalau mau, jangan lupa kalau mau sewa studio, bisa di studio Ceng Abdel. Udah beda urusan ya. Studio 98. kan langsung. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.